salah satu video Ki Imaduddin ini salah, karena mereka mengatakan ini khusus keturunan Ahmad bin Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menanggapi 3 daripada video Kiai Imaduddin yang sudah beredar. Yang pertama yaitu perkataan Kiai Imaduddin bahwa Ba'alawi punya kekhasan keluarga, dipanggil dengan panggilan Habib. Jadi yang dipanggil Habib itu adalah keturunan Ba'alawi, bukan dzurriyyah Rasulullah. Ini kata Kiai Imaduddin. Satu. Yang kedua, Ahmad Al-Muhajir tidak pernah ada, karena memang mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu di abad ke-9, sedangkan di abad 4-8 itu tidak ada, kata Kiai Imaduddin. Yang kedua. Yang ketiga, di salah satu videonya juga Kiai Imaduddin berkata dengan mengutip dari perkataan Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, la yajuzu lil alim kitmanu ilmihi fi hadzal bab, ay fi hadzal nasab, ya. Fa amanatul ilmi, lanjutannya seperti ini. Intinya Kiai Imaduddin berkata di salah satu videonya, la yajuzu lil alim kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Nah, sampai di sini. Ini semua akan saya coba tanggapi. Namun sebelumnya, ini ada yang penting saya tanggapi dari salah satu atau dari keseluruhan pengikutnya Kiai Imaduddin. Keseluruhan pengikutnya Kiai Imaduddin ini biasanya kamu mendukung Ba'alawi, minta surat ke Robitoh, langsung berdebat dengan Kiai Imaduddin, datangi dia ke rumahnya. Atau menurut pengikutnya, dia yang percaya pada Kiai Imaduddin bahwa ini khusus Robitoh, ini khusus Robitoh ilmiah atau tesis, ini khusus Robitoh. Jadi ini lucu, sehingga saya butuh ketawa ini. Biar saya jelaskan pada kalian semua, dan kalau bisa ini tolong sampaikan pada Kiai Imaduddin bahwa untuk tesis ini, ya, ini bukan khusus pada Robitoh atau siapa saja yang sudah mendapat surat dari Robitoh, bukan. Yang namanya tesis ini bebas dibedah siapa saja di kalangan umum, karena adanya tesis ini untuk diakui. Jadi bukan untuk Robitoh, untuk diakui oleh semua kalangan, begitu. Jadi jika Kiai Imaduddin itu memang bisa berdalih dan bisa membuktikan tesisnya, silahkan tantang itu Kiai Idrus Romli atau Ustadz Wafi atau Habib Hanif, tantang. Siapkan tempat di mana saja, pasti beliau datang. Ya, kalau terlalu tinggi Kiai Idrus Romli atau Ustadz Wafi atau Habib Hanif, ya saya bisa mewakili lah. Saya siap mewakili, benar. Kalau memang terlalu tinggi beliau. Jadi untuk para pengikutnya sudah paham, ya, masalah tesis ini bukan khusus Robitoh, ya, tapi untuk kalangan umum. Kalau Kiai Imaduddin bisa membuktikan, jangan ke Robitoh, bisa membuktikan, bisa mengalahkan para kiai atau sekelas Ustadz Idrus Romli, Habib Hanif dan Ustadz Wafi, maka secara otomatis ini akan rungkat nasab habaib, nasab para Ba'alawi akan rungkat. Seperti Buya Qurtubi kalahkan, maka akan rungkat, karena dalil yang punya itu yang mereka. Yang kalian anggap dalil yang punya yang mereka semua itu. Tapi Robito bukan tidak punya loh, bukan tidak punya dalil. Coba datang ke Robito, jangan pakai surat-suratan, jangan kayak anak TK atau anak SD.
Ya, bukan tidak punya dalil. Tapi kalau mengalahkan ini semua, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Wafi, Buya Kurtubi, atau kalau tidak mau itu ya saya. Tapi kalau saya tidak akan percaya. Tapi kalau bisa mengalahkan Ustadz Idrus Romli atau Ustadz Wafi atau Buya Kurtubi dan Habib Hanif, maka nasab habaib itu akan rungkat. Kenapa? Karena tesisnya Ki Imad itu akan dipercaya. Maka dari itu ayo dukung Ki Imad, dukung agar maju untuk membuktikan tesisnya, seperti itu. Dan yang terakhir untuk pendukungnya, ini saya masih belum menanggapi. Untuk pendukungnya ini apa ya, kenapa ini harus terbuat dari video? Karena golongan Kiai Imaduddin ini hanya menyebarkan lewat video, sehingga ini butuh ditanggapi lewat video, kan seperti itu katanya. Kata pengikutnya Kiai Imaduddin itu ya video lawan video, kan seperti itu katanya. Iya, maka dari itu kalau masalah video sudah banyak, Idrus Romli sudah banyak ada videonya, Ustadz Wafi sudah banyak, Buya Kurtubi. Kalau saya pribadi ini masih barusan, tapi bukan orang baru loh. Dari baru-baru dulu saya sudah melawan para pengikut Kiai Imaduddin ini. Iya. Sekarang langsung ke video Kiai Imaduddin. Pertama yang mengatakan la yujuzul alim kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Jadi tidak boleh bagi orang alim, kata Kiai Imaduddin, kitmanu ilmihi fi hadzal nasab. Artinya menyimpan ilmunya, berarti dia sudah, kenapa dia perlu menyampaikan? Karena dia sudah pede, sudah sangat percaya diri ya, bahwa dirinya sangat luar biasa alim di dalam masalah nasab. Sehingga beliau butuh menyampaikan, katanya loh. Kata dia sendiri, itu ada videonya. Ada lanjutannya. Fa amanatul ilmi wal kashfi. Adapun amanah di dalam masalah ilmu ini wal kashfi an ikhtilatil ansab, dan membuka, ini ada di buku tesisnya Kiai Imaduddin, saya sudah membacanya, dan membuka dari tercampurnya nasab minal amri bil ma'ruf, itu termasuk dari amar ma'ruf, seperti itu. Jadi ini pentingnya kata Kiai Imaduddin menyampaikan batalnya nasab Sadeh Ba'alawi. Sekarang saya mau memakai hujahnya Kiai Imaduddin ini. Saya mau menyampaikan bahwa nasab Sadeh Ba'alawi ini sahih ya. Makanya jangan sampean mudah percaya, baca dulu tesisnya. Saya sampaikan sahih. Yang pertama, katanya Kiai Imaduddin di dalam salah satu videonya, Ba'alawi itu punya kekhasan mereka dipanggil Habib, khusus pada keturunan Ba'alawi, bukan zuriyah Rasulullah. Ini salah. Iya, ini salah. Beliau kurang membaca saja. Sebenarnya Ba'alawi itu dari dulu ya, sejak masa sebelum Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi sebelum masa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau dipanggil Sayyid Syarif, Sayyidah Syarifah, dipanggil seperti itu. Akan tetapi lama kelamaan di masa Sayyid Umar atau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di sini dijadikan uruf, bisa dilihat di dalam kitab Is'adur Rafiq. Ya, karangan Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i. Ya. Bisa dilihat di halaman 3. Di catatan kakinya beliau menjelaskan di sini dijadikan uruf sejak masa Sayyid atau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib ini dijadikan khas, panggilan khusus untuk zuriyah Rasulullah yang bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Faham sampai sini ya? Ini Kiai Imaduddin ngarang. Jadi ngarang tanpa dasar. Makanya sesuai dengan perkataan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Uqudul Lujan,
Ya, dalam kitab Uqdul Lujan beliau berkata, fastilahu ba'di ahlil bilad, adapun istilah di sebagian penduduk daerah itu an-nadhriyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keturunan Rasulullah itu idza kana dzakaron, bila berupa orang laki-laki itu disebut Habib. Ini sebagian daerah, beliau tidak nyebut langsung di Yaman. Yang disebut Yaman, yang disebut Habib itu di sebagian daerah yang di Yaman. Nah, sesuai dengan kitab yang ada di kitab Isnadul Rafiq, keterangan yang ada di kitab Isnadul Rafiq, bahwa memang ini dijadikan uruf khusus keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Faham sampai sini ya? Jadi yang kedua ya, salah satu video Kiai Imaduddin ini salah, karena mereka mengatakan ini khusus keturunan Ahmad bin Isa. Padahal keturunan Ahmad bin Isa atau keturunan Ubaidillah itu dari dulu dipanggil Sayyid atau Syarif. Cuman di masa Sayyid atau Habib Umar Al-Attas di sini baru ada uruf khusus keturunan Ubaidillah, dipanggil Habib. Ada panggilan khusus ya, khusus keturunan Ubaidillah, seperti itu. Jadi jangan dibuat-buat, ini sudah tidak benar. Yang ketiga, kata Ki Imaduddin dalam salah satu videonya, Ahmad Al-Muhajir tidak pernah ada, karena mereka mengaku keturunan Nabi di abad ke-9, sedangkan abad 4 sampai 8 ini tidak tercatat. Ini tidak ada, bukan tidak tercatat katanya, tidak ada. Yang ada sejak abad 9, yang ada itu Ki Imaduddin ya, dan untuk pengikutnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu yang ada bukan mulai abad 9. Cuman yang dicatat resmi oleh siapa? Oleh Al-Habib Ali As-Sakron itu sejak abad 9. Yang ada itu mulai sebelumnya, makanya Habib Ali As-Sakron di dalam kitabnya itu menjelaskan bahwa di Yaman itu Ubaidillah itu dikenal oleh kalangan orang Yaman sebagai nama Ubaidillah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Jadi yang tercatat saja, bukan tidak ada. Yang tercatat itu sejak masanya Ali As-Sakron yang tercatat resmi ke bawah. Bukti catatan itu masih ada. Itu di sebelum Ali As-Sakron sebenarnya Ubaidillah ada. Lihat di kitab Tuhfatuz Zaman. Oh, itu pentahkiknya dari kalangan Ba'alawi. Ini ketawa lagi nanti. Jadi sejak kapan muhakkik ini sudah tidak dipercaya? Sejak kapan? Atau sejak kapan dari pihak keluarga ini tidak dipercaya? Pihak keluarga ini tidak dipercaya kalau ada mu'aridah, ada yang menentang dari pihak keluarganya sendiri. Seperti itu. Kalau tidak ada yang menentang, jangan mengatakan ini tidak bisa dipercaya masalah nasabnya ya. Apalagi sudah syuhroh. Kalau kita mau main logika, ini tidak masuk akal karena tidak ada catatan. Oke, saya kasih logika untuk kalian yang mengatakan setiap orang yang membela nasab Habaib atau Ba'alawi dikatakan antek Yaman dan semacamnya. Mendingan saya jadi antek Yaman. Ya. Apa? Kalau mau main masuk akal, maka catatan itu bisa jadi hilang. Saya punya kitab ya. Kalau mau, jadi jangan hanya berpatokan pada catatan. Makanya syariat itu tidak berpatokan pada catatan, tapi berpatokan pada syuhur wal istifadah. Dan kalau ada catatan meskipun tidak sezaman. Kenapa? Karena catatan itu bisa hilang. Seperti itu Ki Imaduddin dan pengikutnya. Catatan itu bisa hilang. Saya punya kitab Isnadul Rafiq.
Saya punya kitab I'natut Talibin. Saya punya kitab yang namanya Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Saya punya kitab Al-Madkhal. Saya punya kitab Baijuri. Saya punya kitab Hasyia Bujairimi dan yang lain-lain umpama. Ini bisa jadi hilang kan ya? Bisa jadi hilang. Sampai 7 turunan saya bisa jadi ini hilang. Akan seperti itu. Jadi kalau syuhro ini tidak akan pernah hilang. Syuhro ini tidak akan hilang. Berkesinambungan sanad ini tidak akan hilang meskipun tidak tercatat. Baru di abad 9 baru resmi tercatat di pihak habaib, di ahli as-sakron, meskipun sebelumnya sudah tercatat sebenarnya, cuman kitabnya diragukan apalah. Yang tidak diragukan hanya Ki Imaduddin. Nah, seperti itu ya. Jadi dia yang paling sahih, dia yang paling jujur. Padahal habaib seperti ahli as-sakron itu sudah jelas al-alim, al-allama. Sekarang dikatakan mengaku-ngaku, bukan mengaku-ngaku, itu memang sudah syuhroh, bukan mengaku-ngaku. Ki Imaduddin mengatakan ini di abad 9 mengaku-ngaku, tidak, bukan mengaku-ngaku kawan itu ya. Sampean harus paham dan harus sadar. Dan masalah apa? Masalah tes DNA itu mau dibahas lagi, tidak usah. Dokternya saja, Dokter Sugeng itu hanya Dokter Sugeng masih belum bisa membuktikan. Dokter Sugeng hanya wacana saja ya. Iya, belum ada bukti data. Ada 10 orang bisa sama. Nasa Sade Ba'alawi yang ribuan orang, apakah bisa sama semua? Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Makanya untuk tes DNA buktikan dulu. Kalau ada wacana dari dokter yang katanya Dokter Sugeng, silahkan Dokter Sugeng membuktikan apakah itu memang valid tes DNA itu. Kenapa ulama dulu mengharamkan tes DNA? Kenapa dilacak, diteliti oleh ulama, ternyata tidak boleh membatalkan nasab yang sudah jelas, isbat sudah jelas, tetap nasabnya, kok mau dibatalkan dengan yang namanya tes DNA. Ya, terima kasih. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, bisa bersama dengan para pendahulu kita, keyakinan kita juga tetap sama ya ila yaumil qiyamah.